Selamat datang di video ini. Bisakah kita benar-benar memanfaatkan pasokan energi yang tak ada habisnya? Matahari buatan Tiongkok, sebuah game changer yang potensial dalam krisis energi global kita. Proyek terobosan ini meniru produksi energi matahari di bumi dengan menyediakan sumber energi yang berkelanjutan dan tak terbatas. Namun apa artinya ini bagi kita? Masa depan kita bergabung bersama kita saat kita mendalami inti dari teknologi revolusioner ini, jelajahi ilmu pengetahuan yang mendukungnya. Dan bayangkan dampak besar yang mungkin ditimbulkannya terhadap planet kita saat kita berada di ambang era baru dalam produksi energi. Kita bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan teknologi revolusioner ini? Dunia yang ditenagai oleh matahari buatan terlihat seperti matahari buatan, bekerja berdasarkan prinsip yang disebut fusi nuklir, proses yang sama memberi daya pada matahari kita. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya apa sebenarnya fusi nuklir itu adalah proses di mana dua inti atom ringan bergabung membentuk sebuah inti yang lebih berat melepaskan energi dalam jumlah yang sangat besar dalam prosesnya. Bayangkan kekuatan bintang yang ditangkap dan dimanfaatkan di sini, di bumi, itulah janji fusi nuklir. Sekarang, mari kita pelajari lebih dalam gambaran sains jika Anda mau mengetahui inti dari inti atom tersebut. Pori-pori matahari adalah tungku api yang menyala-nyala tempat inti hidrogen terus-menerus bertabrakan dan berfusi untuk menghasilkan helium. Reaksi ini sangat hebat hingga menghasilkan suhu sekitar 15 juta derajat Celcius, yang lebih panas daripada permukaan matahari itu sendiri dalam suhu buatan. Matahari prosesnya agak mirip, perangkat ini menggunakan medan magnet untuk menampung plasma hidrogen yang panas. Isotop menciptakan kondisi yang kondusif untuk fusi. Ketika isotop ini berfusi, mereka akan menghasilkan helium dan neutron dan dengan melakukan hal tersebut melepaskan sejumlah besar energi. Inilah intisari dari kekuatan matahari direplikasi dalam lingkungan yang terkendali, namun mencapai kondisi ekstrim ini bukanlah hal yang mudah. Matahari buatan harus mencapai suhu lebih dari 100 juta derajat Celcius, yang hampir 7 kali lebih panas dari inti matahari. Pada suhu ini hidrogen menjadi gas bermuatan panas dikenal sebagai plasma. Tekanan yang terlibat juga sama besarnya sehingga memberi Anda gambaran tentang skalanya. Ini seperti memasukkan seekor gajah ke dalam koper dan kemudian menerapkan tekanan Gunung Everest di atasnya. Kondisi ekstrim inilah yang memungkinkan isotop hidrogen ringan mengatasi tekanan alaminya. Tolakan dan fusi bersama-sama proses fusi nuklir sangat efisien. Sejumlah kecil bahan bakar fusi berpotensi menghasilkan sejumlah besar energi. Bayangkan saja, 1 gram bahan bakar fusi dapat menghasilkan jumlah energi yang sama dengan 11 ton batu bara. Meskipun sangat kuat dan efisien, fusi nuklir tetap bersih. Produk sampingan dari reaksi tersebut adalah helium yang tidak beracun dan aman. Serta neutron yang digunakan untuk memanaskan air ke dalam turbin penggerak uap untuk menghasilkan listrik, tidak ada gas rumah kaca yang berbahaya atau jangka panjang. Limbah radioaktif hidup tidak seperti fisi nuklir. Pada dasarnya matahari buatan adalah upaya untuk meniru proses produksi energi bintang-bintang di bumi. Ini adalah upaya yang berani dan ambisius yang bertujuan untuk menyediakan sumber energi bersih yang hampir tak terbatas. Setelah melihat ilmu pengetahuan, mari kita pertimbangkan dampak hal ini terhadap dunia kita. Bayangkan sebuah dunia di mana energi tidak lagi menjadi sumber daya yang langka, sebuah dunia di mana pemadaman listrik sudah menjadi masa lalu dan pemadaman listrik sudah menjadi hal yang biasa. Kisah-kisah yang kita ceritakan kepada cucu-cucu kita kedengarannya seperti novel fiksi ilmiah. Tapi sama dengan matahari buatan Tiongkok ini bisa menjadi kenyataan. Matahari buatan reaktor fusi nuklir mempunyai potensi untuk merevolusi cara kita mengkonsumsi dan menghasilkan energi. Saat ini kita sangat bergantung pada bahan bakar fosil, batu bara, minyak dan gas alam. Sumber daya ini tidak hanya terbatas tetapi ekstraksi dan penggunaannya juga memiliki dampak lingkungan yang parah. Tetapi bagaimana jika kita dapat mengubah paradigma ini sekarang? Mari kita melakukan perjalanan ke masa depan.
Hari ini cerah dan Anda sedang mengendarai mobil listrik Anda yang ditenagai oleh matahari buatan dan tidak pernah kehabisan energi. Kota di sekitar Anda bersemangat, kebutuhan energinya terpenuhi tanpa membakar sebongkah batu bara atau setetes minyak pun, udaranya lebih bersih, langitnya lebih biru, ini bukan mimpi. Ini adalah realitas potensial yang didukung oleh fusion energy dalam infrastruktur energi masa depan. Seperti yang kita ketahui, pembangkit listrik yang tadinya menyemburkan asap ke langit kini telah menjadi peninggalan masa lalu. Sebaliknya, kita memiliki reaktor fusi yang memanfaatkan kekuatan bintang untuk menerangi kota dan rumah kita. Namun bukan hanya kota kita saja yang dapat memperoleh manfaat, bayangkan saja desa-desa terpencil, pulau-pulau terpencil, dan masyarakat pedesaan memiliki akses terhadap energi bersih tanpa batas. Pembangunan ekonomi tidak lagi terhambat oleh kelangkaan energi. Matahari buatan dapat menyamakan kedudukan dalam membawa cahaya dan listrik ke setiap sudut dunia. Fusion energy dapat menjadi jawaban atas permasalahan lingkungan hidup kita. Hal ini bukan sekadar pernyataan optimis, namun didasarkan pada potensi transformatif dari teknologi ini. Bayangkan sebuah dunia di mana produksi energi kita tidak berkontribusi terhadap meningkatnya isu perubahan iklim, namun justru menawarkan solusi. Energi fusi seperti yang dihasilkan oleh matahari buatan Tiongkok sangatlah luar biasa. Bersih, tidak seperti bahan bakar fosil. Bahan bakar ini tidak menghasilkan gas rumah kaca atau polutan berbahaya lainnya. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Produk sampingan utama dari fusion energy adalah helium, gas yang tidak berbahaya dan lembab sehingga dampak buruk terhadap lingkungan yang kita kaitkan dengan sumber energi tradisional tidak ada pada fusion energy. Mari kita bahas ini sebagai gambaran. Bayangkanlah pembangkit listrik tenaga batu bara yang melepaskan sejumlah besar karbon dioksida, sulfur dioksida dan nitrogen oksida ke atmosfer. Emisi ini berkontribusi terhadap pemanasan global dan polusi udara yang menyebabkan dampak buruk terhadap kesehatan dan degradasi lingkungan. Sekarang bayangkan mengganti pembangkit listrik tenaga batu bara tersebut dengan pembangkit listrik tenaga fusi. Reaktor transformasinya sangat besar, emisi berbahaya turun menjadi nol dan jejak lingkungan menjadi tidak ada. Namun manfaat energi fusi tidak berhenti pada pengurangan emisi. Reaktor fusi menggunakan dium dan tritium sebagai bahan bakar yang keduanya dapat bersumber dari air laut. Tidak seperti fosil bahan bakar yang jumlahnya terbatas dan terus-menerus menghabiskan pasokan unsur-unsur ini di lautan kita hampir tidak ada habisnya. Hal ini berarti kita mempunyai sumber energi yang dapat menggerakkan peradaban kita selama jutaan tahun tanpa menghabiskan sumber daya bumi. Terlebih lagi fusion energy mempunyai potensi untuk memperlambat atau bahkan membalikkan keadaan. Tren pemanasan global dengan beralih ke sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan, kita dapat secara signifikan mengurangi jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer setiap tahunnya. Hal ini dapat membantu menstabilkan suhu global dan memitigasi dampak perubahan iklim. Namun seperti semua inovasi besar lainnya, matahari buatan menghadapi tantangannya sendiri meskipun solusi ramah lingkungan yang ditawarkannya menjanjikan. Ada banyak rintangan yang harus diatasi sebelum kita dapat memanfaatkan potensi penuh dari fusion energy. Di segmen berikutnya, kita akan mendalami tantangan-tantangan ini dan menjelajahi tonggak pencapaian yang ingin dicapai oleh para ilmuwan dalam menciptakan matahari buatan yang berkelanjutan dan berfungsi penuh dengan tantangan. Salah satu masalah yang paling mendesak adalah kompleksitas teknologi yang kita bicarakan tentang mereplikasi proses yang sama yang menggerakkan matahari dan bintang-bintang di sini, di bumi. Ini adalah tugas yang membutuhkan keahlian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam bidang teknik fisika dan ilmu material. Suhu di dalam reaktor bisa mencapai lebih dari 150 juta derajat Celcius atau 10 kali lebih panas dari inti matahari. Untuk menampung panas yang hebat ini, kita memerlukan bahan yang dapat bertahan dalam kondisi ekstrim ini.
Namun pencarian bahan-bahan tersebut masih terus berlangsung, maka terdapat masalah keseimbangan energi agar fusi dapat menjadi sumber energi yang layak. Reaktor perlu menghasilkan lebih banyak energi daripada yang dikonsumsi untuk mencapai perolehan energi bersih yang juga dikenal sebagai penyalaan. Sebuah rintangan besar yang masih coba diatasi oleh para ilmuwan secara finansial. Pengembangan teknologi fusi adalah upaya yang sangat besar. Biayanya sangat besar dengan miliaran dolar telah dikeluarkan untuk penelitian dan pengembangan, namun garis akhirnya masih belum terlihat, namun penting untuk diingat bahwa potensinya sangat besar. Imbalannya sama besarnya. Kita berbicara tentang sumber energi bersih yang hampir tak terbatas yang dapat merevolusi dunia kita. Meskipun terdapat tantangan-tantangan ini, komunitas ilmiah tetap tidak terpengaruh, mulai dari para insinyur yang merancang reaktor mutakhir hingga para fisikawan yang mengungkap misteri fisika plasma. Masing-masing didorong oleh kepentingan bersama. Visi masa depan yang lebih cerah dan lebih bersih, upaya tak kenal lelah mereka menggarisbawahi pentingnya dan urgensi misi ini. Pada akhirnya, jalan untuk menciptakan matahari buatan bukanlah sebuah sprint melainkan sebuah maraton. Ini adalah sebuah perjalanan yang akan menguji kemampuan ilmiah kita. Inovasi teknologi kita dan komitmen kita terhadap masa depan yang berkelanjutan namun taruhannya besar dan manfaatnya dapat bersifat transformatif. Karena jika kita berhasil, kita dapat membuka masa depan di mana kelangkaan energi sudah berlalu. Namun potensi transformatif dari matahari buatan tidak dapat disangkal bahwa kita berada di ambang kehancuran. Era baru sebuah era di mana langit malam yang diterangi oleh bintang-bintang dapat disaingi oleh bintang kita sendiri yang lahir dari kecerdikan manusia menerangi dunia kita dengan cahaya tak berujung, inilah awal mula matahari buatan. Potensi transformatif matahari buatan Tiongkok sangat besar. Dengan teknologi ini kita tidak hanya memanfaatkan energi, kita menciptakan kembali proses surgawi di sini, di bumi. Kita membawa kekuatan bintang ke dalam jaringan listrik kita. Bayangkan sebuah dunia di mana pemadaman listrik dan kekurangan energi sudah menjadi masa lalu di mana setiap rumah, setiap kota, setiap bangsa kita punya akses terhadap sumber energi yang tak terbatas. Tapi ini bukan sekadar menerangi dunia, tapi juga mengubah cara hidup kita, cara kita mengonsumsi energi, dan membebaskan diri kita dari belenggu sumber daya yang terbatas, dan melangkah menuju ke arah yang lebih baik. Masa depan di mana energi berlimpah, bersih dan dapat diakses oleh semua orang, teknologi ini dapat merevolusi industri kita, mengkatalisasi kemajuan ilmu pengetahuan dan memacu pertumbuhan ekonomi dalam skala global. Hal ini dapat mentransformasikan negara-negara berkembang dengan menyediakan energi yang mereka perlukan untuk berkembang dan berkembang. Hal ini dapat mendefinisikan kembali pergeseran lanskap geopolitik dinamika ketenagalistrikan seperti yang kita ketahui. Dan jangan lupakan implikasi lingkungan dengan fusion energy kita dapat mengurangi jejak karbon secara signifikan dengan membantu mengekang pemanasan global dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Ini lebih dari sekadar pencapaian ilmiah, ini adalah suara harapan bagi kita berjuang melawan perubahan iklim. Ada tantangan ke depan ilmu pengetahuan itu rumit, biayanya tinggi dan jalurnya penuh dengan rintangan teknis, namun potensi manfaatnya terlalu besar untuk mengabaikannya. Munculnya matahari buatan yang bisa menandai dimulainya era baru dalam kehidupan manusia sejarah era kekuatan tak terbatas dan kemungkinan tak berujung. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.